Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Statistik Terapan. Hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul materi Pengolahan Data dengan Uji Beda 2 Min Dependen, yang disusun sendiri oleh kami, kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Medira Dwi Ananda, rekan saya Vicky Rohani, dan saya Nur Sabrina, dan saya Meika Sari. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyajikan hasil diskusi kami. Yang pertama, A. Uji beda 2 min dependen atau paired sample t-test. Analisis sampel berpasangan sering disebut juga dengan paired sample t-test. Uji T berpasangan ini adalah prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang mendapatkan perlakuan yang kemudian akan dibandingkan rata-rata sampel tersebut antara sebelum dan sesudah perlakuan. Bisa juga dijelaskan dengan menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Uji beda 2 min dependen bertujuan untuk menguji perbedaan min antara dua kelompok data yang dependen atau berpasangan. Syarat dilakukan analisis ini adalah: yang pertama, distribusi data harus normal. Yang kedua, kedua kelompok data dependen atau pair atau berpasangan, yaitu berasalkan dari satu kelompok yang sama, akan tetapi diberikan perlakuan yang berbeda. Yang ketiga, jenis variabel harus numerik, yaitu dengan skala data, rasio, dan interval. Yang terakhir, sampel harus berjumlah kecil. Selanjutnya, cara melakukan uji T berpasangan atau paired t-test secara manual. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Contoh hipotesisnya yaitu H0, tidak ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah intervensi. H1-nya, ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah intervensi. Langkah selanjutnya yaitu menghitung selisih atau D untuk setiap pasangan. Dengan rumus DI sama dengan XI1 dikurang XI2. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata selisih D. Dengan rumus D bar sama dengan sigma DI dibagi N. Langkah selanjutnya menghitung standar deviasi selisih atau SD dengan rumus SD sama dengan akar dari sigma DI dikurang D bar pangkat 2 dibagi N minus 1 atau N kurang 1. Selanjutnya menghitung nilai T dengan rumus T sama dengan D bar dibagi SD dibagi akar N. Selanjutnya menentukan daerah kritis dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T kritis dari tabel distribusi T dengan derajat kebebasan atau DF N dikurang 1 dan tingkat signifikansi alfa. Kemudian yang terakhir menarik keputusan. Tolak H0 jika T hitung lebih dari T kritis. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya Vicky Rohani. Kemudian contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kadar gula darah sebelum dan sesudah pengobatan pada 8 pasien. Data kadar gula darah sebelum dan sesudah pengobatan adalah sebagai berikut. Berikut adalah data yang telah disiapkan. Kemudian langkah pertama merumuskan hipotesis, yaitu H0, tak ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian HA, ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian yang kedua menghitung selisih, yaitu D untuk setiap pasangan. Datanya ada dalam tabel tersebut. Berikut merupakan tabel t-table yang digunakan sebagai acuan dalam perbandingan untuk T hitung yang sudah dihitung nanti untuk menentukan apakah HO ditolak atau diterima.
Selanjutnya akan dibacakan rekan saya Nur Sabrina. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung rata-rata selisih dengan rumus D bar sama dengan sigma DI per N. D ini merupakan nilai dari selisih setiap pasien tadi yang sebelum dan sesudah diberikan pengobatan. Kemudian N ini merupakan jumlah dari sampel atau pasien tersebut. Kemudian didapat 10 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20, maka dibagi 8 didapat 135 dibagi 8, maka hasilnya yaitu 16,875. Kemudian dibulatkan menjadi 17. Yang keempat yaitu menghitung standar deviasi selisih atau SD dengan rumus SD sama dengan akar dari sigma DI dikurang D bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Maka akar dari 10 dikurang 17 pangkat 2 ditambah 10 dikurang 17 pangkat 2 ditambah 15 dikurang 17 pangkat 2 ditambah 20 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 dikurang 17 pangkat 2 kemudian dibagi 8 dikurang 1, maka didapat akar dari 49 ditambah 49 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 kemudian dibagi 7, maka akar 147 dibagi 7 sama dengan akar 21 dan didapat hasilnya 4,58. Selanjutnya yaitu yang kelima menghitung nilai T dengan rumus T sama dengan D bar dibagi SD kemudian dibagi akar N. Maka 17 dibagi 4,58 dibagi akar 8 didapat 17 dibagi 1,619, maka hasilnya yaitu 10,80. 50. Maka didapat hasilnya yaitu 10,50. Selanjutnya yang keenam, menentukan daerah kritis. Dengan derajat kebebasan, DF sama dengan N dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Dan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 nilai T kritis dari tabel distribusi T adalah kurang lebih 2,36462. Yang terakhir, menarik keputusan atau kesimpulan berdasarkan uji T-test didapatkan hasil nilai hitung 10,50 lebih dari T tabel 2,36462, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga diputuskan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kadar gula darah mg per dl sebelum dan sesudah pengobatan. Terima kasih. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.